Bapak, Ibu, apa yang Anda santap sebagai sarapan pagi ini? Apakah sepotong roti tawar putih yang lembut diolesi mentega atau selai manis? Bagi banyak orang, ini adalah sarapan yang praktis dan terasa aman. Tapi tahukah Anda, di balik kelembutan roti itu, ada bahaya yang sedang mengintai kesehatan Anda secara diam-diam. Terutama jika Anda sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Penelitian dari American Heart Association secara tegas menyatakan konsumsi jenis roti tertentu secara rutin dapat meningkatkan risiko serangan jantung hingga 23% pada lansia. Bayangkan, hampir seperempat resiko kematian tambahan datang hanya dari makanan yang kita anggap sepele setiap pagi. Masalahnya, proses kerusakannya tidak terasa. Tidak ada rasa sakit saat gula darah Anda melonjak. Tidak ada alarm saat pembuluh darah Anda mulai kaku karena tumpukan lemak trans dari margarin roti manis Anda. Semuanya terjadi dalam sunyi, sampai tiba-tiba tubuh sulit digerakkan karena stroke atau dada terasa sesak karena serangan jantung. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk like video ini dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan di komentar dari mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang, dan keluhan apa yang paling menyiksa Anda. Mari kita lawan bersama sebelum semuanya terlambat. Di video berdurasi 20 menit ini, saya akan membongkar tuntas 4 jenis roti yang harus Anda stop sekarang juga jika ingin melihat cucu-cucu Anda tumbuh besar. Dan sebagai gantinya, saya akan berikan 4 jenis roti ajaib yang justru wajib Anda makan untuk membersihkan pembuluh darah dan menjaga gula darah tetap stabil. Jangan skip sedetik pun, karena informasi di pertengahan video nanti bisa jadi adalah pembeda antara masa tua yang mandiri dan bugar atau masa tua yang harus bergantung pada kursi roda dan obat-obatan. Mari kita mulai dengan fakta yang paling mengejutkan tentang roti yang paling sering ada di meja makan kita. Bapak dan Ibu, sebelum kita menyalahkan rotinya, kita harus menyalahkan bahan utamanya, tepung terigu putih. Mari kita kembali ke alam sejenak. Tuhan menciptakan biji gandum dengan sangat sempurna. Sebuah biji gandum utuh memiliki 3 lapisan pelindung yang luar biasa. Pertama, ada bran atau kulit luar. Ini adalah gudangnya serat, mineral, dan vitamin B. Kedua, ada germ atau inti gandum. Disinilah letak nyawa gandum yang kaya akan lemak sehat dan antioksidan. Dan terakhir, ada endosperma, lapisan terdalam yang berisi karbohidrat atau pati. Lalu apa yang terjadi di pabrik? Untuk membuat roti yang putih, lembut, dan tahan lama, produsen membuang bran dan germ. Mereka membuang seratnya, mereka membuang vitaminnya, mereka membuang mineralnya. Yang tersisa hanya endosperma, hanya pati, hanya gula tersembunyi. Inilah yang saya sebut sebagai pencurian nutrisi besar-besaran. Anda makan volumenya, tapi sel tubuh Anda kelaparan nutrisinya. Sekarang, mari kita bicara jujur tentang apa yang terjadi di dalam tubuh Bapak dan Ibu saat sepotong roti putih itu masuk ke mulut. Karena roti ini tidak memiliki serat, si polisi lalu lintas pencernaan, maka sistem pencernaan Anda tidak perlu bekerja keras. Roti itu lumat seketika dan berubah menjadi glukosa hanya dalam hitungan menit. Gula darah Anda melonjak drastis. Bayangkan sebuah bendungan yang jebol tiba-tiba. Gula yang membanjiri darah ini bersifat korosif atau merusak. Di dalam dunia kedokteran, gula darah yang tinggi itu ibarat amplas kasar. Setiap kali jantung memompa darah yang penuh gula, amplas ini menggores dinding pembuluh darah Anda yang halus. Bagi kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas, pembuluh darah kita tidak lagi selentur karet. Mereka mulai kaku. Luka-luka kecil akibat amplas gula ini akan memicu peradangan. Tubuh akan mengirimkan kolesterol untuk menambal luka tersebut. Hasilnya, timbunan plak.
Inilah awal mula mengapa roti tawar putih adalah jalur cepat menuju penyempitan pembuluh darah jantung dan otak. Selain merusak pembuluh darah, ada satu organ kecil di bawah lambung Anda yang sedang berteriak minta tolong. Pankreas. Pankreas adalah pabrik insulin. Tugasnya adalah menyediakan kunci, insulin, agar gula di darah bisa masuk ke sel menjadi energi. Saat Bapak dan Ibu makan roti putih setiap pagi selama puluhan tahun, pankreas Anda dipaksa bekerja lembur. Ia harus memproduksi insulin dalam jumlah raksasa secara mendadak untuk menjinakkan lonjakan gula tadi. Di usia 60 tahun, pabrik ini sudah mulai lelah. Mesin-mesinnya sudah aus. Inilah mengapa banyak lansia tiba-tiba divonis diabetes tipe 2 di masa pensiunnya. Bukan karena nasib sial, tapi karena pankreasnya sudah pensiun dini akibat dipaksa bekerja terlalu keras oleh pilihan sarapan yang salah. Pernahkah Anda merasa setelah makan roti tawar 2 potong, 1 jam kemudian Anda sudah merasa lemas atau lapar lagi? Itu disebut sugar crash. Karena gula darah naik cepat, insulin menurunkannya juga dengan sangat cepat. Akibatnya, otak Anda mengira Anda kekurangan energi. Anda pun mencari camilan lagi, makan lagi, dan siklus ini terus berputar. Kalori menumpuk menjadi lemak perut memicu tekanan darah tinggi, dan tekanan darah tinggi berujung pada pecahnya pembuluh darah di otak atau yang kita kenal sebagai stroke. Semua ini Bapak Ibu berawal dari selembar roti putih yang nampaknya polos di piring Anda. Jadi langkah pertama untuk hidup sampai usia 90 atau 100 tahun adalah singkirkan roti putih itu dari daftar belanja Anda. Tapi tunggu, jangan berkecil hati dulu. Di bab selanjutnya, saya akan membongkar satu rahasia lagi tentang roti yang berpura-pura sehat padahal ia adalah musuh dalam selimut. Hati-hati dengan warna coklatnya. Bapak dan Ibu, banyak dari kita yang sudah mulai sadar kesehatan. Kita pergi ke supermarket, menghindari rak roti putih, dan dengan bangga memilih roti yang warnanya coklat. Kita berpikir, ini pasti gandum utuh, ini pasti sehat. Tapi disinilah letak jebakan perbesarnya. Tahukah Anda bahwa di industri makanan, warna coklat pada roti seringkali hanyalah kosmetik? Banyak produsen nakal yang tetap menggunakan tepung terigu putih yang kita bahas di bab 1 sebagai pencuri nutrisi. Lalu mereka menambahkan pewarna karamel atau molase hanya agar warnanya berubah menjadi coklat. Mereka menjual tampilan kesehatan, bukan manfaat kesehatan. Secara biologis, tubuh Anda tidak bisa ditipu oleh warna. Begitu roti gandum palsu ini masuk ke perut, efeknya sama persis dengan roti putih. Gula darah melonjak, insulin mengamuk, dan pembuluh darah meradang. Ini adalah pengkhianatan terhadap niat baik Anda untuk hidup sehat. Bagaimana cara kita membongkar kebohongan ini? Bapak dan Ibu harus menjadi detektif bagi tubuh sendiri. Jangan lihat tulisan besar di depan kemasan, seperti high fiber atau multigrain. Putar kemasannya dan baca daftar bahan atau ingredients di bagian belakang. Jika di urutan pertama tertulis tepung terigu atau wheat flour, segera letakkan kembali roti itu ke rak. Itu bukan roti gandum asli. Roti gandum yang jujur harus mencantumkan tepung gandum utuh atau 100% whole wheat flour di urutan paling pertama. Ingat, di usia 60 tahun, kita tidak punya ruang untuk kalori bodong. Setiap suapan harus bermakna. Jika Anda memakan gandum palsu, Anda hanya menimbun sampah kimia di dalam hati dan ginjal yang sudah mulai lelah bekerja. Sekarang, mari kita bicara tentang favorit sejuta umat. Roti sobek, roti isi coklat, atau roti selai yang wangi. Bapak dan Ibu, roti manis adalah kombinasi paling mematikan bagi lansia. Mengapa? Karena ia menggabungkan 2 musuh besar sekaligus, karbohidrat rafinasi dan gula tambahan. 1 potong roti manis bisa mengandung 4 hingga 5 sendok teh gula. Jika Anda makan 2 potong saat sarapan dengan teh manis,
Anda sudah melampaui batas aman konsumsi gula harian hanya dalam 15 menit. Bayangkan beban yang harus ditanggung oleh jantung Anda. Gula yang berlebih ini tidak akan dibakar menjadi energi karena aktivitas fisik kita di usia lansia cenderung menurun. Lalu, lari kemana gula ini? Ia akan diubah oleh hati menjadi trigliserida, lemak darah yang lengket. Kejahatan roti manis tidak berhenti di gula. Agar roti tetap empuk, lembut, dan murah, produsen sering menggunakan margarin atau minyak nabati terhidrogenasi parsial. Di dalamnya terdapat lemak trans. Lemak trans adalah lemak jahat yang tidak dikenali oleh tubuh manusia. Ia bekerja seperti lem. Ia menurunkan kolesterol baik Anda dan meningkatkan kolesterol jahat secara drastis. Inilah penyebab utama stroke yang terjadi tiba-tiba. Pembuluh darah di otak tersumbat bukan hanya oleh lemak biasa, tapi oleh plak yang diperkeras oleh lemak trans dari roti-roti manis yang kita konsumsi selama bertahun-tahun. Bapak dan Ibu, stroke adalah pencuri kebahagiaan masa tua. Ia bisa merenggut kemampuan bicara Anda, kemampuan berjalan Anda, dan kemandirian Anda dalam sekejap. Apakah sepotong roti manis sepadan dengan risiko kehilangan sisa masa tua yang indah bersama cucu? Bagi Anda yang sudah mulai merasakan kesemutan atau mati rasa di kaki dan tangan, hati-hati. Itu adalah tanda awal neuropati atau kerusakan syaraf. Gula tinggi dari roti manis merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan syaraf Anda. Syaraf yang kekurangan oksigen akan mulai mati. Jika ini terus dibiarkan dengan pola makan yang sama, luka kecil di kaki bisa berujung pada komplikasi yang jauh lebih berat. Jadi, mulai hari ini, mari kita buat perjanjian. Tidak ada lagi gandum palsu, tidak ada lagi roti manis di meja makan kita. Kita akan beralih ke pilihan yang benar-benar memberikan kehidupan. Tapi, tunggu, bahayanya belum selesai. Ada satu lagi jenis roti yang bahkan tidak butuh gula untuk merusak tubuh Anda. Ia menggunakan keajaiban kimia agar bisa bertahan di lemari Anda selama berminggu-minggu tanpa berjamur. Apa dampaknya bagi ginjal Anda? Mari kita bongkar di bab selanjutnya tentang bahaya pengawet. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda merasa kagum melihat roti di atas meja makan yang tetap empuk dan tidak berjamur, meskipun sudah dibeli 2 minggu yang lalu? Secara logika, roti adalah makanan organik. Ia seharusnya membusuk dalam 3-5 hari jika benar-benar alami. Jika roti Anda menolak untuk basi, itu adalah tanda peringatan besar. Roti tersebut telah disuntikkan berbagai zat kimia pengawet yang sangat kuat, seperti potassium bromate, kalsium propionate, dan azodicarbonamide. Bahan-bahan ini dirancang untuk satu tujuan, membunuh mikroorganisme agar roti tidak berjamur. Masalahnya, Bapak dan Ibu, apa yang bisa membunuh mikroorganisme di luar tubuh juga akan memberikan beban berat di dalam tubuh. Di usia 60 tahun ke atas, fungsi ginjal kita mengalami penurunan alami yang disebut glomerular filtration rate. Ginjal kita bekerja seperti saringan kopi yang sudah mulai halus dan rentan tersumbat. Ketika zat-zat pengawet kimia ini masuk ke aliran darah setiap pagi, ginjal Anda harus bekerja 3 kali lebih keras untuk membuangnya. Jika setiap hari Anda memakan roti abadi ini, Anda sedang mencicil kerusakan ginjal kronis yang bisa berujung pada cuci darah. Sekarang kita masuk ke bahaya yang lebih mematikan. Lemak trans. Seringkali di label roti, ia bersembunyi di balik nama yang terdengar ilmiah seperti partially hydrogenated oil atau shortening. Produsen menyukainya karena harganya murah dan membuat tekstur roti menjadi sangat lembut serta tidak mudah tengik. Tapi bagi jantung Anda, lemak trans adalah musuh nomor 1. Berbeda dengan lemak alami yang bisa diolah tubuh menjadi energi, lemak trans adalah lemak sintetis yang tidak dikenal oleh sistem metabolisme kita.
Ia masuk ke pembuluh darah dan bekerja seperti lem panas yang mengeras. Ia tidak hanya meningkatkan kolesterol jahat atau LDL, tetapi yang lebih parah, ia menurunkan kolesterol baik atau HDL yang bertugas menyapu lemak di pembuluh darah. Di usia lansia, pembuluh darah kita sudah cenderung mengalami pengapuran. Dengan tambahan lemak trans dari roti industri, Anda sedang membangun tembok beton di dalam nadi Anda. Inilah alasan mengapa banyak serangan jantung justru di pagi hari setelah sarapan. Bapak dan Ibu, ada fakta yang mungkin membuat Anda bergidik. Salah satu bahan pengembang roti yang sering digunakan dalam roti kemasan massal adalah azodicarbonamide. Tahukah Anda di mana lagi bahan ini digunakan? Industri menggunakannya untuk membuat matras yoga dan sol sepatu agar elastis. Di banyak negara Eropa, bahan ini sudah dilarang keras untuk makanan karena berisiko memicu asma dan masalah pernafasan. Namun, di banyak produk roti lokal, bahan ini masih sering ditemukan agar roti terasa sangat kenyal saat dikunyah. Di usia 60 tahun, paru-paru dan sistem imun kita sudah tidak sekuat dulu. Menghirup atau memakan sisa-sisa bahan kimia ini secara terus-menerus adalah sabotase terhadap kesehatan jangka panjang Anda. Bapak dan Ibu mungkin berkata, "Tapi saya sudah makan roti ini selama bertahun-tahun dan saya baik-baik saja." Inilah sifat licik dari pengawet dan lemak trans. Mereka tidak membunuh Anda dalam semalam. Mereka melakukan bioakumulasi, penumpukan perlahan. Sedikit demi sedikit, sel hati Anda terbebani. Sedikit demi sedikit, dinding arteri Anda menebal. Mungkin hari ini Anda hanya merasa cepat lelah, sering pusing, atau kaki terasa berat. Itu adalah sinyal peringatan dari tubuh bahwa saringan Anda sudah penuh dengan sampah kimia. Jika Anda tidak berhenti sekarang, titik jenuh itu akan tiba, dan biasanya titik jenuh itu bernama stroke atau gagal jantung. Satu hal lagi yang jarang dibahas, pengawet kimia memicu peradangan kronis di seluruh tubuh. Bagi lansia yang menderita nyeri sendi atau rematik, memakan roti dengan pengawet tinggi adalah seperti menyiram bensin ke dalam api. Peradangan ini membuat sendi makin kaku dan nyeri makin hebat. Hidup sehat tanpa nyeri dimulai dengan piring yang bersih dari bahan kimia buatan. Cukup sudah kita membahas tentang musuh-musuh kesehatan yang bersembunyi di balik plastik roti. Sekarang, saatnya kita bicara tentang harapan. Saatnya kita bicara tentang makanan yang Tuhan ciptakan untuk menyembuhkan, bukan merusak. Di bab selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda 4 pahlawan karbohidrat. Roti-roti yang bukan hanya enak, tapi justru akan membantu menurunkan gula darah Anda, membersihkan pembuluh darah Anda, dan memberi Anda energi layaknya waktu muda dulu. Mari kita masuk ke bagian yang paling Anda tunggu-tunggu, solusi sehat. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas semua bahaya, jangan berkecil hati. Anda tetap bisa menikmati roti, namun syaratnya satu, ganti roti putih Anda dengan 100% whole wheat bread atau roti gandum utuh yang asli. Mengapa ini disebut penyelamat? Karena di dalam setiap potongannya, kulit ari atau bran dan inti gandum atau germ tetap utuh. Serat di dalam gandum utuh bekerja seperti sapu ajaib di dalam usus Anda. Ia tidak hanya mencegah sembelit, masalah umum bagi lansia, tetapi juga memperlambat penyerapan gula. Jika roti putih membuat gula darah Anda melonjak seperti jet, roti gandum utuh membuatnya mengalir pelan seperti aliran sungai yang tenang. Ini memberi waktu bagi pankreas Anda untuk bekerja tanpa tekanan. Anda akan merasa kenyang lebih lama, bertenaga, dan yang terpenting, jantung Anda akan berterima kasih karena serat juga membantu menyapu kolesterol jahat keluar dari tubuh. Pahlawan kedua kita adalah sourdough. Ini adalah jenis roti tertua di dunia yang dibuat melalui proses fermentasi alami menggunakan ragi liar dan bakteri baik atau probiotik.
Mengapa sourdough sangat cocok untuk lansia? Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita seringkali menghasilkan lebih sedikit asam lambung dan enzim. Banyak lansia merasa kembung atau begah setelah makan roti biasa. Namun, bakteri dalam sourdough telah memakan sebagian besar gluten dan gula dalam tepung selama proses fermentasi yang panjang. Hasilnya, roti ini jauh lebih mudah dicerna. Lebih luar biasa lagi, sourdough memiliki indeks glikemik yang sangat rendah. Asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi membantu tubuh menyerap mineral seperti magnesium dan zinc dengan lebih baik. Dua mineral kunci untuk menjaga kepadatan tulang dan daya tahan tubuh bapak dan ibu di masa tua. Pahlawan ketiga yang mungkin jarang bapak ibu dengar adalah rye bread atau roti gandum hitam. Di negara-negara Nordik yang penduduknya panjang umur, ini adalah makanan pokok mereka. Roti ini memiliki warna yang gelap secara alami dan tekstur yang sangat padat. Riset menunjukkan bahwa serat dalam gandum hitam jauh lebih efektif dalam mengontrol insulin dibandingkan gandum biasa. Bagi bapak dan ibu yang sudah memiliki riwayat prediabetes atau diabetes, rye bread adalah pilihan terbaik. Ia membantu menekan rasa lapar secara hormonal. Ia mengirimkan sinyal ke otak Anda bahwa tubuh sudah cukup energi, sehingga Anda terhindar dari keinginan makan camilan manis di jam-jam rawan. Roti ini adalah investasi terbaik untuk menjaga lingkar pinggang dan kestabilan gula darah Anda. Terakhir adalah roti dari biji-bijian yang berkecambah atau roti yang kaya akan seeds atau biji-bijian seperti biji bunga matahari, chia seed atau flaxseed. Ini bukan sekedar roti. Ini adalah suplemen alami. Biji-bijian ini mengandung omega-3 nabati yang sangat tinggi. Di usia 60 tahun ke atas, omega-3 adalah nutrisi vital untuk otak guna mencegah pikun atau demensia. Selain itu, omega-3 berfungsi sebagai antiinflamasi alami yang melumasi sendi-sendi Anda agar tidak kaku saat bangun pagi. Memilih roti dengan taburan biji-bijian yang melimpah berarti Anda sedang memberikan nutrisi otak di setiap gigitan sarapan Anda. Bapak dan Ibu, saya tahu berpindah dari roti putih yang lembut ke roti gandum yang agak kasar mungkin butuh penyesuaian lidah. Tips dari saya, jangan langsung berubah total. Mulailah dengan memanggang roti gandum tersebut agar lebih renyah, atau sajikan dengan sumber protein sehat seperti telur atau alpukat. Ingatlah, setiap kali Anda memilih roti penyelamat ini, Anda sedang memilih untuk berjalan lebih jauh bersama pasangan Anda, memilih untuk menggendong cucu Anda lebih lama, dan memilih untuk menikmati masa pensiun tanpa bayang-bayang rumah sakit. Anda memegang kendali atas kesehatan Anda sendiri. Sekarang Anda sudah tahu mana musuh dan mana kawan. Tapi ilmu tidak ada gunanya tanpa tindakan. Di bab terakhir, saya akan memberikan Anda checklist rahasia saat belanja ke supermarket agar Anda tidak tertipu oleh trik pemasaran lagi. Mari kita bungkus ilmu ini menjadi aksi nyata. Bapak dan Ibu, pengetahuan tanpa tindakan adalah kesia-siaan. Kita telah membedah bahaya roti tawar putih, membongkar tipu daya gandum palsu, dan mengenali pahlawan nutrisi kita. Sekarang saatnya Anda beraksi. Mulai besok, saat Anda melangkah ke toko atau supermarket, jadilah detektif kesehatan bagi diri Anda sendiri. Bawa checklist ini di ingatan Anda. Pertama, abaikan tulisan gandum atau healthy di depan plastik kemasan. Langsung balik kemasannya. Kedua, cari tulisan tepung gandum utuh atau 100% whole wheat di urutan pertama daftar bahan. Jika yang muncul adalah tepung terigu, letakkan kembali. Ketiga, lihat angka gulanya. Pastikan kandungan gula tidak lebih dari 4 gram per potong. Jika lebih, itu bukan salapan, itu pencuci mulut yang berbahaya bagi pankreas Anda. Keempat, pilih roti dengan masa kedaluarsa yang pendek. 3-5 hari. Ingat, roti yang abadi di rak toko akan menjadi beban abadi bagi ginjal Anda.
Bapak dan Ibu, saya sering mendengar orang berkata, saya sudah tua, makan apa saja sama saja. Izinkan saya menyanggah itu dengan kasih sayang. Justru di usia 60 tahun ke atas, setiap suapan Anda adalah investasi. Anda bukan hanya sedang makan untuk kenyang, Anda sedang makan agar pembuluh darah di otak Anda tidak pecah. Anda sedang makan agar jantung Anda tetap kuat berdetak menyambut pagi. Anda sedang makan agar kaki Anda tetap kuat melangkah ke masjid, ke gereja, atau sekedar berjalan-jalan di taman bersama orang-orang tercinta. Masa tua bukanlah tentang menunggu sakit. Masa tua adalah tentang memanen hasil dari bagaimana kita merawat tubuh ini. Mengganti roti putih dengan roti gandum mungkin terlihat kecil, tapi bagi tubuh Anda, itu adalah sebuah keajaiban pemulihan. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asalkan kita berhenti memberinya racun dan mulai memberinya nutrisi yang tepat. Dan untuk Anda, para anak dan cucu yang menonton video ini bersama orang tua Anda, jadilah garda terdepan. Perhatikan apa yang ada di lemari makan mereka. Sediakan roti yang benar-benar menyehatkan. Hadiah terbaik bagi orang tua bukanlah barang mewah, melainkan kesehatan dan kehadiran kita yang lebih lama di sisi mereka. Bapak dan Ibu, perjalanan menuju umur 90 atau 100 tahun dimulai dari piring sarapan Anda besok pagi. Jangan tunggu sampai jatuh sakit untuk berubah. Berhentilah memakan roti yang merusak dan mulailah mencintai tubuh Anda dengan roti yang menghidupkan. Jika Anda merasa informasi ini menyelamatkan nyawa, silakan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman pensiunan, atau siapa saja yang Anda sayangi. Satu pesan dari Anda bisa jadi adalah awal perubahan besar bagi kesehatan orang lain. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Saya Dr. Darmawan, tetaplah sehat, tetaplah bahagia, dan tetaplah semangat menjalani hari-hari indah bersama mereka yang Anda cintai. Sampai jumpa di video kesehatan penting lainnya. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semuanya.